bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Suryani dari SMK Triratmasila, kelas 12 TKJ. Di sini saya akan memperkenalkan topik yang menarik, yaitu dedicated server hosting. Dedicated server hosting adalah solusi yang sangat penting untuk pembisnis online yang ingin meningkatkan performa dan keamanan situs web mereka. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu dedicated server hosting, manfaatnya, serta cara konfigurasi menggunakan Debian. Tonton sampai akhir, jangan sampai di skip ya. Apa itu dedicated server hosting? Dedicated server hosting adalah layanan hosting di mana pengguna memiliki akses eksklusif dan kontrol penuh terhadap satu server fisik yang sepenuhnya didedikasikan untuk kebutuhan mereka. Dalam dedicated server hosting, tidak ada pengguna lain yang berbagi sumber daya server yang sama. Ini berbeda dengan share hosting, di mana beberapa pengguna menggunakan sumber daya yang sama pada satu server. Contoh penggunaan dedicated server hosting dapat ditemukan dalam berbagai industri. Sebagai pengusaha atau individu yang memiliki kebutuhan hosting yang besar, dedicated server hosting adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Apa saja sih manfaat dari dedicated server hosting? Yang pertama, ada pengguna memiliki kontrol penuh terhadap server dan dapat mengatur konfigurasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, tidak ada pembatasan sumber daya yang dibagi dengan pengguna lain, sehingga meningkatkan kinerja dan kecepatan server. Ketiga, dapat menangani lalu lintas tinggi dan beban kerja yang intensif. Keempat, dapat mengonfigurasi aplikasi dan situs web yang membutuhkan sumber daya yang lebih besar seperti database besar, streaming media, atau aplikasi bisnis yang kompleks. Kelima, dapat diandalkan dan stabil karena tidak ada pengguna lain yang dapat mempengaruhi kinerja server. Yang keenam, dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis seperti memilih bisnis operasi, perangkat lunak, dan konfigurasi jaringan yang sesuai. Selanjutnya, kekurangan dedicated server hosting. Yang pertama, biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan share hosting atau VPS. Karena pengguna memiliki kontrol penuh atas server, biaya untuk membeli dan memelihara server secara fisik dapat menjadi mahal. Yang kedua, memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Pengguna harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang cukup untuk mengelola server mereka sendiri. Jika pengguna tidak memiliki keahlian ini, mereka mungkin perlu menyewa administrator sistem atau tim IT untuk mengelola server mereka. Yang ketiga, memerlukan waktu dan upaya untuk mengatur dan mengonfigurasi server. Pengguna harus menghabiskan waktu dan upaya untuk mengatur dan mengonfigurasi server sesuai kebutuhan mereka. Ini termasuk menginstal sistem operasi, perangkat lunak. Kelebihan dedicated server hosting. Yang pertama, kinerja dan kecepatan yang tinggi. Tidak ada pembatasan sumber daya yang dibagi dengan pengguna lain sehingga meningkatkan kinerja dan kecepatan server. Ini sangat penting bagi aplikasi dan situs web yang membutuhkan sumber daya yang lebih besar atau menghadapi lalu lintas tinggi. Yang kedua, skalabilitas yang tinggi. Dedicated server hosting dapat menangani lalu lintas tinggi dan beban kerja yang intensif. Pengguna dapat dengan mudah meningkatkan sumber daya server mereka jika diperlukan, seperti menambahkan lebih banyak RAM, CPU, atau ruang penyimpanan. Yang ketiga, ada keandalan dan stabilitas. Karena tidak ada pengguna lain yang dapat mempengaruhi kinerja server, dedicated server hosting cenderung lebih andal dan stabil. Pengguna tidak perlu khawatir tentang kemungkinan gangguan atau penurunan kinerja yang disebabkan oleh pengguna lain di server yang sama. Itulah tadi manfaat dan kekurangan serta kelebihan dedicated server hosting.
Selanjutnya kita pindah ke cara konfigurasi dedicated hosting menggunakan Debian. Pertama-tama kita masuk ke VirtualBox, lalu clone Debian. Nah, di sini kita mengubah namanya menjadi dedicated server hosting. Setelah itu kita klik next. Oke. Nah, jika sudah seperti ini nih, selanjutnya kita tunggu prosesnya. Nah, prosesnya di sini tuh agak lama ya. Kayak nunggu kepastian gitu ya dari doi yang sampai sekarang tuh nggak pasti-pasti. Akhirnya selesai juga, saatnya kita setting network di VirtualBox. Di sini kita masuk ke network, kemudian di net kita pilih host only adapter, lalu di advance kita pilih deny, lalu klik allow all. Selanjutnya kita pindah ke adapter 2. Nah, di adapter 2 ini langkah-langkahnya hampir sama kayak di adapter 1 tadi. Jangan lupa klik OK, lalu start. Di sini Debian loginnya root, kemudian passwordnya ASJ. Nah, di sini kita mengaktifkan DVD 1 Debian terlebih dahulu. Kita masuk ke optical drive, lalu close this image. Cari di mana DVD 1 Debian disimpan, kemudian klik open. Nah, menambahkan repository. Selanjutnya kita mengaktifkan DVD 2 Debian. Langkah-langkahnya hampir sama kayak mengaktifkan DVD 1 Debian tadi. Intinya tuh ikuti aja langkah-langkahnya, soalnya kalau misalnya mau disebutin satu-satu tuh agak ribet. Lalu instalasi ProfTPD. Tekan tombol Y kemudian enter, lalu mengaktifkan DVD 1 Debian.
Kemudian tekan tombol Ctrl X, Y, lalu enter. Restart Prop TPD. Tekan tombol enter, pastikan tidak muncul pesan error. Membuat folder untuk share file. Memberikan hak akses, hanya membaca file yang di-share. Lalu membuat user, tekan tombol enter, ketikkan TKJ dan tekan tombol enter, tekan tombol Y enter, setting network VirtualBox di laptop, yaitu klik kanan, masuk ke Ethernet, lalu klik check adapter setting, terus VirtualBox, lalu klik properties, kemudian klik 2 kali internet protokol version 4. Pastikan konfigurasi IP address sama seperti gambar di atas, lalu klik OK, close. Setelah itu buka FileZilla, ketikkan TKJ, cari di mana file webmin disimpan. Jika sudah seperti ini, berarti upload file webmin sudah berhasil. Menuju folder home, lalu mengecek hasil file upload. Instalasi phpMyAdmin, Apache 2, MySQL Server, di sini kita mengaktifkan DVD 1 Debian lagi. Tekan tombol tab, lalu enter. Tekan tombol panah bawah, lalu enter. Tunggu prosesnya. Setelah itu kita mengaktifkan DVD 2 Debian. Ketikkan ASJ lalu tekan tombol enter. Tekan tombol space untuk menambahkan bintang, lalu tekan enter, kemudian tunggu proses.
Konfigurasi Apache 2. Tekan tombol Ctrl X, Y, lalu Enter. Kemudian restart Apache 2. Pastikan tidak muncul pesan error. Kemudian mengcopy file webmail. Menuju folder atau user. Ekstrak file webmail. Tekan tombol enter, kemudian tunggu prosesnya. A few moments later. Setelah selesai, kita masuk ke folder webmail. Instalasi webmail. Ketik SZ, kemudian tekan tombol enter. Selanjutnya kita masuk ke Google Chrome atau browser. Mengisi webmail yang namanya adalah admin, kemudian passwordnya adalah ASJ. Membuat folder public HTML. Lalu membuat virtual host.
Kemudian upload website ke folder public HTML. Cari di mana folder public HTML disimpan. Cari di mana folder public HTML disimpan. Kemudian tekan tombol Ctrl A. Open. Kemudian upload. Selanjutnya pengujian website. Jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Mematikan mesin virtual. Kemudian remove Debian. Akhirnya sudah selesai juga. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.